Inatisme adalah sebuah aliran dalam filsafat pengetahuan yang menyatakan bahwa manusia memiliki pengetahuan bawaan sejak lahir, tanpa harus memperoleh semua pengetahuan tersebut melalui pengalaman indrawi. Konsep ini berkaitan erat dengan keyakinan bahwa otak manusia memiliki kapasitas alami atau bawaan untuk memahami konsep-konsep tertentu, baik dalam bentuk ide-ide dasar, prinsip-prinsip logika, atau bahkan kemampuan moral dan bahasa. Pendukung teori ini berpendapat bahwa beberapa aspek pengetahuan manusia sudah ada dalam bentuk potensial sejak awal kehidupan dan hanya menunggu untuk diaktifkan atau diungkap melalui pengalaman. Sejarah dan asal-usul inatisme. Pandangan inatisme pertama kali muncul di dunia filsafat sejak zaman Yunani kuno, khususnya dalam ajaran filsuf Plato. Dalam dialognya, Meno, Plato menjelaskan bahwa manusia tidak belajar dari nol, tetapi mengingat kembali pengetahuan yang sudah dimiliki jiwa mereka sebelumnya, teori anamnesis. Plato percaya bahwa jiwa manusia sudah memiliki pengetahuan tentang kebenaran-kebenaran mendasar seperti matematika dan logika, yang dapat diakses melalui proses pemikiran yang mendalam. Dalam pandangan ini, pengalaman bukanlah sumber utama pengetahuan, melainkan cara untuk mengingat apa yang sudah ada di dalam diri kita. Selain Plato, tokoh lain seperti René Descartes di abad ke-17 juga mendukung pandangan ini. Descartes, yang terkenal dengan ungkapannya, "Icogito, ergo sum", yang berarti, "Aku berpikir, maka aku ada", berpendapat bahwa ada ide-ide bawaan tertentu yang tidak mungkin dihasilkan melalui pengalaman semata. Sebagai contoh, Descartes berpendapat bahwa konsep Tuhan, keabadian, dan infinita, tak terhingga, merupakan gagasan yang sudah ada dalam pikiran manusia secara alami. Dia percaya bahwa kesadaran kita tentang hal-hal tersebut tidak berasal dari pengamatan indrawi, melainkan dari pikiran kita sendiri yang memiliki kapasitas bawaan untuk memahami konsep-konsep semacam itu. Konsep utama inatisme. Ada beberapa konsep kunci yang mendasari teori inatisme. 1. Pengetahuan bawaan. Inatisme berargumen bahwa beberapa ide, konsep, atau pengetahuan sudah ada sejak lahir. Contoh klasiknya adalah gagasan logika dasar, seperti hukum kontradiksi, sesuatu tidak bisa menjadi dan tidak menjadi dalam waktu yang sama, atau konsep bilangan. Pengetahuan ini tidak harus diperoleh dari pengalaman, karena dianggap universal dan dimiliki oleh semua orang. 2. Ide dan prinsip dasar. Menurut penganut inatisme, ide-ide atau prinsip-prinsip dasar yang penting untuk kehidupan intelektual manusia tidak diajarkan, melainkan merupakan bagian dari struktur pikiran kita. Contoh ide bawaan termasuk konsep waktu, ruang, sebab akibat, dan moralitas dasar seperti kebaikan dan keadilan. Konsep-konsep ini bersifat universal dan sudah ada dalam diri manusia tanpa memerlukan pengajaran formal. 3. Potensi bawaan. Selain ide-ide yang dianggap sudah ada sejak lahir, inatisme juga mencakup gagasan tentang potensi bawaan. Dengan kata lain, meskipun individu mungkin tidak menyadari atau memahami ide-ide tertentu pada saat lahir, mereka memiliki kemampuan bawaan untuk mengembangkan ide-ide tersebut seiring waktu. Contoh penting dari hal ini adalah teori linguistik Noam Chomsky yang berpendapat bahwa anak-anak memiliki perangkat penguasaan bahasa bawaan, language acquisition device, yang memungkinkan mereka untuk belajar bahasa dengan sangat cepat dan efisien. 4. Moralitas bawaan. Beberapa versi inatisme juga mengklaim bahwa manusia dilahirkan dengan pemahaman moral yang mendasar. Misalnya, beberapa filsuf berpendapat bahwa manusia memiliki rasa alami tentang apa yang benar dan salah, atau setidaknya dorongan untuk berempati dan bertindak adil. Ini bertentangan dengan pandangan bahwa moralitas sepenuhnya diajarkan oleh masyarakat. Inatisme versus empirisme. Inatisme sering dipandang sebagai lawan dari empirisme, sebuah aliran yang menekankan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Salah satu tokoh empiris paling terkenal, John Locke, menolak gagasan tentang pengetahuan bawaan.
Dalam karyanya An Essay Concerning Human Understanding, Locke menggambarkan pikiran manusia sebagai tabula rasa, atau lembaran kosong yang diisi oleh pengalaman. Dia berpendapat bahwa manusia lahir tanpa pengetahuan atau ide-ide bawaan, dan semua yang kita ketahui datang dari interaksi kita dengan dunia luar melalui panca indera kita. Locke menantang gagasan inatisme dengan mengajukan dua argumen utama. 1. Tidak ada pengetahuan universal yang berlaku pada semua orang. Jika pengetahuan bawaan benar-benar ada, maka kita seharusnya menemukan bahwa semua manusia, tanpa pengecualian, memiliki ide atau pengetahuan yang sama. Namun, Locke berargumen bahwa tidak semua orang berbagi ide-ide yang sama, terutama pada anak-anak atau orang-orang yang belum pernah terpapar pengalaman tertentu. Hal ini menunjukkan, menurut Locke, bahwa ide-ide tersebut tidak bawaan, melainkan dipelajari melalui pengalaman. 2. Pengetahuan berasal dari pengalaman. Locke menyatakan bahwa semua ide dan pengetahuan manusia berasal dari pengalaman indrawi, yaitu sensasi atau refleksi atas pengalaman tersebut. Menurutnya, tidak ada yang bisa dipahami tanpa terlebih dahulu mengalami dunia melalui panca indera kita. Pendukung modern inatisme. Meskipun empirisme mendominasi pemikiran filsafat selama berabad-abad, ada kebangkitan minat terhadap inatisme di abad ke-20, terutama dalam bidang psikologi dan linguistik. Salah satu pendukung inatisme yang paling terkenal di era modern adalah Noam Chomsky. Dalam teori linguistiknya, Chomsky mengusulkan bahwa kemampuan untuk mempelajari bahasa adalah bawaan dan sudah ada sejak lahir. Ia menyebut perangkat ini sebagai Language Acquisition Device atau disingkat LAD, yang memungkinkan anak-anak untuk memahami struktur bahasa dengan cepat, meskipun paparan terhadap bahasa yang sebenarnya mungkin terbatas. Chomsky menunjukkan bahwa ada struktur tata bahasa universal yang mendasari semua bahasa manusia, yang mengarah pada kesimpulan bahwa manusia dilahirkan dengan kapasitas bawaan untuk mempelajari bahasa. Pendapat ini bertentangan dengan gagasan empiris bahwa anak-anak mempelajari bahasa hanya melalui pengalaman dan imitasi. Kritik terhadap inatisme. Meskipun memiliki banyak pendukung, inatisme juga menghadapi kritik, terutama dari para penganut empirisme. Beberapa kritik utama terhadap inatisme meliputi: 1. Kurangnya bukti empiris. Kritikus berpendapat bahwa sulit untuk membuktikan bahwa ide atau pengetahuan tertentu benar-benar bawaan, karena perkembangan kognitif manusia sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan. 2. Keanekaragaman budaya dan pengalaman. Ide-ide bawaan seringkali dianggap sebagai konsep universal. Namun, kritikus berpendapat bahwa keanekaragaman budaya dan pemahaman yang berbeda-beda tentang moralitas, logika, dan bahasa menunjukkan bahwa banyak dari apa yang dianggap bawaan sebenarnya adalah hasil dari pembelajaran sosial. 3. Peran pengalaman dalam pengembangan kognitif. Banyak studi dalam psikologi perkembangan menunjukkan bahwa interaksi dengan lingkungan sangat penting untuk perkembangan kognitif, yang bertentangan dengan gagasan bahwa pengetahuan atau ide dapat muncul tanpa pengalaman langsung. Kesimpulan. Inatisme adalah teori yang menekankan bahwa beberapa pengetahuan atau ide sudah ada dalam pikiran manusia sejak lahir. Ini mencakup gagasan bahwa manusia dilahirkan dengan kemampuan bawaan untuk memahami konsep-konsep tertentu seperti logika, bahasa, moralitas, dan matematika. Meskipun teori ini telah didukung oleh filsuf-filsuf seperti Plato dan Descartes, serta oleh ahli linguistik seperti Noam Chomsky, pandangan ini tetap menjadi perdebatan dalam filsafat dan psikologi. Tantangan utama bagi inatisme adalah pandangan empirisme, yang menekankan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi.